Tentunya Pak Jokowi tidak pernah, ini statement ini sudah saya berikan juga sebelumnya dan saya ulang lagi, tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus bergulir. Politisi PSI yang mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial kini dilaporkan atas tuduhan menyebarkan dokumen tanpa izin pemilik. Di sisi lain, meski melaporkan sejumlah orang yang menuding ijazahnya palsu, Jokowi mengaku sedih jika kasus ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Kami akan membahas dinamika kasus ijazah palsu ini bersama dengan politisi PSI, Dian Sandi Utama, dan mantan Kabareskrim Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito, Mas Dian. Ya, selamat malam, Mbak Sila. Baik. Mas Dian, Anda dilaporkan oleh sekarang mantan dosen USU atas tuduhan menyebarkan dokumen tanpa izin pemilik. Apa benar Anda tidak izin dulu ke Pak Jokowi? Begini, yang saya komentari pertama soal laporan itu Mbak Sylvia ya, bahwa sampai hari ini saya belum mengetahui laporan itu, jadi saya sebenarnya tidak ingin juga mengomentari karena memang tidak ada kejelasan apakah itu di pihak Bareskrim diterima atau tidak, saya sama sekali belum mengetahui Mbak Sylvia. Oke, kalau soal izin kemudian sumber dari ijazah tersebut, bagaimana itu Mas Dian? Ya, tentu kalau soal izin itu secara konstruksi perundang-undangan yang sudah saya jelaskan kemarin waktu doorstop bersama teman-teman media, memang saya sudah menjelaskan bahwa dari beberapa tahun sebelumnya bahkan ada rekod kalau kita melakukan pencarian di Google misal bahwa memang ijazah itu kan sudah diposting sebelumnya. Kalau kita berbicara soal apa istilahnya itu soal kepemilikan daripada ijazah tersebut. Saya bisa membuktikan di hadapan penyidik bahwa tahun 5 tahun yang lalu, tahun 2020, ijazah itu sudah pernah diposting oleh akun, walaupun saya tidak bisa menyebutkan akunnya hari ini. Lalu kemudian oleh UGM pun pernah dipublikasi dan kemudian oleh media-media nasional pun sudah pernah diposting waktu itu. Jadi menurut saya bahwa sepertinya dokumen itu sudah bukan lagi menjadi dokumen privat, tapi sudah menjadi dokumen publik kok menurut saya. Oke. Mas Dian, tapi bagaimana Anda bisa yakin 100% bahwa foto ijazah yang Anda unggah itu memang foto ijazah asli? Kalau terkait ijazah asli dan yang dipegang oleh Pak Jokowi, kita memang harus memisahkan antara foto asli, foto ijazah asli, kan itu harus ada perbedaan. Sementara yang saya posting ini seperti yang sudah saya sampaikan, itu kan memang sudah dipublikasi oleh UGM. Jadi saya meyakini apa yang sudah dikeluarkan oleh UGM saja. Oke. Jadi sebetulnya sumber foto ijazah yang Anda posting itu dari mana? Dari yang selama ini sejak tahun 2020 tadi yang Anda sebut sudah beredar di mana-mana? 2022 tepatnya. Oke. Jadi Anda juga mengambil tepatnya sudah pernah 2022 tepatnya pernah dipublikasi oleh UGM. Ya, karena itu dipublikasi oleh UGM. Ya, betul. Karena itu sudah dikutip atau sudah ada di media-media nasional, saya menganggap itu bukan lagi dokumen privat gitu. Baik. Oke. Coba sekarang kita tanyakan ke Pak Ito ya, Pak Ito sebagai mantan Kabareskrim, apa iya sebetulnya ijazah itu termasuk dokumen publik sehingga kalau sudah pernah dipublikasikan oleh universitasnya maka masyarakat juga bisa mempostingnya? Ya, saya kira begini, Mbak. Kalau kita melihat ijazah itu kan dokumen pribadi seseorang yang kalau memang itu dipublikasikan melalui media, ya tentunya saya sependapat dengan Mas Dian, itu adalah sudah dokumen yang sifatnya publik. Tetapi kita bicara di sini kan masalah objek yang sifatnya original ya, asli. Kalau kita bicara masalah kasus, di sini kan kita melihat bahwa dokumen aslinya itu yang saat ini sedang dijadikan untuk objek penelitian secara ilmiah atau scientific investigasi berdasarkan kepada adanya dugaan ijazah tersebut telah dipalsukan. Oleh karena itu tentunya Polri
ya secara profesional dan secara proporsional dalam sistem peradilan pidana itu sebagai penyidik sekarang sedang melakukan penelitian, yaitu verifikasi, klarifikasi apakah apa yang selama ini dituduhkan itu betul-betul terdapat fakta-fakta yang bisa memenuhi unsur ya pemalsuan. Kita bicara masalah dokumen aslinya dulu, Mbak ya. Karena ini ada dua permasalahan hukum yang berbeda tapi terkait, yaitu masalah dokumen yang asli dikatakan palsu dan juga ada dokumen yang diunggah yang kemudian digunakan sebagai objek oleh pihak tertentu untuk dilakukan dikatakan penelitian ilmiah sehingga menimbulkan opini dan persepsi. Kalau menurut saya itu bukan fakta ya, Mbak. Kalau fakta itu tentunya harus daripada dokumen aslinya. Nah, di sini tentunya sesuai dengan pasal 184 ayat 1 tentang alat bukti dan KUHP ya. Maka kalau misalnya dokumen itu ternyata ditemukan fakta melalui scientific investigasi ini adalah ada beberapa kejanggalan, maka bisa dikatakan bahwa pemilik dokumen itu adalah memegang dokumen palsu. Nah, kemudian tentu harus dilakukan penelitian bagaimana dokumen itu bisa dipegang, siapa yang mengeluarkan. Nah, disitulah diminta keterangan bagi pemilik atau pemegang dokumen asli tersebut. Oleh karena itu Pak Jokowi kan diberikan 22 keterangan, yaitu baik nanti akan di cross check dengan lembaga ataupun pihak-pihak yang terkait. Nah, kembali kepada Mas Dian, saya kira mungkin kalau pemilik dokumen itu merasa tidak berat, kan itu kan dokumen pribadi. Ya, kalau dokumen pribadi, kalau misalnya dokumennya saya keberatan, saya laporkan, saya melaporkan Mas Dian gitu kan. Nah, jadi sekarang ini yang harus kita pahami bersama, Mbak ya. Tentunya nanti laporan harus diterima oleh polisi sebagai penyidik. Akan dilakukan penyelidikan. Jadi tahapnya Mas Dian masih penyelidikan saat ini. Oke, jadi sebetulnya ijazah yang dipegang Pak Jokowi sekarang asli atau tidak, itu kan sekarang menjadi ranah penyidik untuk membuktikan. Tapi kalau tadi Mas Dian mengklaim bahwa foto ijazah yang diunggahnya itu adalah ijazah asli, apakah itu juga mengandung ada unsur pidananya? Apakah itu bisa dikatakan asli atau tidak? Kemudian dokumen itu disebarluaskan. Itu kan yang sekarang sedang dilaporkan oleh mantan dosen USU. Atas terlapornya adalah Mas Dian. Apakah itu berpotensi mengandung unsur pidana, Pak Ito? Ya, gini Mbak. Ini kan saya sampaikan ada dua permasalahan hukum yang berbeda, tapi terkait. Nah, kalau nanti di dalam hasil penyelidikan secara saintifik di kepolisian menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah asli, maka yang dikatakan Mas Dian kan mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli. Bagaimana kita mengatakan Mas Dian ini menyebarkan berita bohong bahwa ternyata yang diunggah itu adalah ijazah asli. Nah, oleh karena itu ini kan tentu akan berkait, Mbak, dari hasil pemeriksaan yang di Bareskrim, ini juga akan menentukan juga laporan yang saat ini sedang ditangani di Polda Metro. Demikian, Mbak. Oke, jadi harus menunggu ya bagaimana pembuktian itu asli atau tidak dari penyidik. Kembali lagi ke Mas Dian. Mas Dian, kita tahu media juga berusaha sebetulnya mendapatkan foto dari ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa nanti baru akan dibuka kalau pengadilan menghendakinya. Tapi Anda kemudian memposting foto itu, padahal kita tahu bagaimana sikap dari Pak Jokowi yang tidak mau membuka foto ijazahnya secara terbuka. Bagaimana Anda, apakah Anda menyesali atau bagaimana Anda membenarkan tindakan yang Anda ambil sementara Pak Jokowi sendiri sebetulnya tidak menginginkan foto ijazahnya itu terpublikasi? Ya, Mbak Zilvia, kembali lagi kita tarik ke pernyataan awal saya terkait dengan publikasi yang sudah dilakukan oleh UGM tersebut gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau pisahkan kasus ini semestinya memang harus didahului dulu pembuktian yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Kan itu dulu baru dia bisa masuk ke saya, karena saya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ito bahwa saya belum bisa disebut sebagai menyebar hoax. Sementara posisi ijazah yang sedang dilakukan uji laboratorium itu kan sedang berjalan. Saya tidak tahu kapan akan diumumkan, apakah itu sudah bisa didapatkan satu kesimpulan, apakah ijazah yang saya posting ini sama dengan itu. Saya tidak tahu sampai hari ini. Tetapi pegangan saya, dan sudah itu saya sampaikan berkali-kali, adalah
bahwa ijazah yang saya posting itu pernah dipublikasi oleh UGM. Itu aja sebagai pegangan. Bahwa ada pernyataan-pernyataan baru sekarang dari Pak Jokowi atau dari pihaknya kuasa hukumnya Pak Jokowi yang mengatakan tidak pernah diberikan oleh siapapun. Saya memang dari awal sejak tanggal 1 April itu tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa saya diberikan oleh Pak Jokowi. Jadi penting juga ini untuk dibedah secara hukum. Sebenarnya mana yang harus kita pegang? Apakah ketika orang mendapatkan foto di Pak Jokowi baru itu dikatakan asli? Ataukah ketika kita mendapatkan sumber yang lain seperti UGM itu juga asli? Kan begitu, Mbak. Nah, dalam keterbatasan saya memahami hukum, saya mengatakan bahwa ketika dia dipublikasi oleh UGM, maka itu yang saya anggap asli gitu. Oke, baik, nanti kita akan tunggu ya bagaimana hasil penyelidikan dan mungkin nanti kita akan tidak tahu apakah ini akan naik ke tahap penyidikan atau tidak, tapi Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ia menyatakan sedih kalau kasus ijazah palsu ini naik ke tahap penyidikan. Pak Ito, apakah kasus ini memang berpotensi untuk naik ke tahap penyidikan yang artinya akan ada tersangka? Nah, ini sangat tergantung daripada si pemilik ijazah tersebut, dalam hal ini Pak Jokowi. Kalau misalnya ijazahnya ternyata itu asli, Pak, maka ini akan bisa menjadi alat bukti apabila dari pihak Pak Jokowi melaporkan kepada pihak-pihak yang telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah ataupun penyebaran berita bohong melalui media. Nah, di sini tergantung beliau ya. Kemudian yang kedua, Mbak, perlu dipahami, banyak pihak mengatakan kenapa polisi tidak transparan saja untuk menyampaikan. Kita harus ingat, Mbak, status orang pada saat diperiksa di polisi maupun di kejaksaan itu adalah tersangka ya, atau terduga melakukan satu perbuatan. Jadi di sana harus dihormati namanya ajas untuk presumption of innocence, praduga tak bersalah. Itu hak yang harus dilindungi. Jadi tidak mungkin dalam penyidikan itu, kecuali untuk hal-hal yang umum ya, seperti nama, jumlah atau dan sebagainya yang tidak bersifat hasil penyidikan itu disampaikan kepada umum. Nah, nanti kalau memang sampai ke pengadilan, di pengadilan itulah semuanya akan dibuka secara terang benderang. Jadi kembali sekarang, kalau masalah ini akan menjadi masalah hukum, tentunya ini ada 3 unsur alat bukti ya sesuai pasal 184 yang bisa menjadi alat bukti. Yang tadi saya katakan fitnah, penyebaran berita bohong maupun juga pencemaran nama baik. Yaitu pertama ijazah aslinya. Yang kedua adalah keterangan ahli, ya keterangan ahli dari pelapor ya polisi. Yang ketiga adalah keterangan saksi, yaitu Pak Jokowi. Ini sebenarnya sudah memenuhi unsur ini. Sekarang kembali kepada beliau. Kalau beliau mengatakan tidak perlu untuk diramaikan, ya saya kira itu hak dari beliau. Demikian, Pak. Baik, kalau begitu. Pak Ito Sumardi dan juga Mas Tian, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime Time News hari ini.